Tapi lebih kurang 3 hari yang lalu pagi-pagi juga saya dapat berita bahwa almarhum Kada Haji Lukman Hakim Idrus, suami yang kami banggakan, orang tua yang kami cintai, dan kakek yang menjadi panutan telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya jujur saja, seandainya ini datangnya bukan dari Allah, mungkin sulit kami terima. Tapi karena ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan isi ceramah beliau sering disampaikan bahwa umur itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa diperpanjang 1 detik pun dan tidak bisa diperpendek 1 detik pun. Makanya dengan kerendahan hati ini kami terima. Apalagi dengan kehadiran ibu bapak, dimulai meninggalnya almarhum, kemudian di perkuburan, dan sampai dengan malam hari ini. Itu sekali lagi kami mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kedatangan ibu bapak baik di pemakaman maupun di sini tentunya ini bisa menghibur kami ahli musibah. Artinya meninggalnya orang yang kami cintai tersebut bukan hanya kami yang merasa kehilangan, artinya ibu bapak juga merasa kehilangan. Bahkan banyak murid-murid beliau juga, banyak sahabat beliau begitu lama. Tentunya di sana sini kami yang tidak percaya pasti ada kesalahan almarhum, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Apalagi ceramah beliau memang selalu dinanti, pendek, tegas, cepat. Itu yang membuat beliau ini lain dengan para penceramah-penceramah lain. Ada beberapa hal yang sering saya dengar itu Bapak, khususnya dari beliau dan umumnya dari penceramah, yang selalu saya jadikan sebagai program saat kami berdua menjabat wali kota dan wakil wali kota. Seperti hal yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Beliau pernah menyampaikan bahwa kalau kita bisa mengajak kebaikan diikuti oleh orang lain, maka pahala sampai kapanpun akan mengalir kepada kita. Makanya itu awal 2013 saya menjadi wali kota, saya buat program pegawai 5.000 pegawai saya ajak semua berinfak. Bayangkan ibu bapak, infak itu digunakan untuk pembangunan rumah orang Islam yang miskin. Jadi itu bukan agama lain, itu Islam semua. Dan alhamdulillah insya Allah, karena menjalankan isi ceramah beliau, insya Allah saya kena percaya tidak lama lagi rumah orang Islam miskin di kota Prabuburi insya Allah akan tuntas sepanjang dia punya surat tanahnya. Sekarang sudah merambah lagi ke yang pinggir-pinggirnya yang tidak punya. Kita kenal apa itu? Kalau kita bisa membangun rumah Allah dengan uang sendiri, disiapkan rumah indah di surga, kan lagi jadi wali kota. Coba diterapkan saja deh, minimal kekuasaan sebagai wali kota itu bisa menghasilkan pahala. Alhamdulillah sampai sekarang kita terapkan. Tahun ini saja ada lebih kurang 49 masjid kita renovasi, kita bangun, baik menara dan lain sebagainya. Insya Allah akhir jabatan itu tuntas masjid. Kemudian banyak lagi nasihat-nasihat beliau itu Bapak. Mengapa? Karena kata beliau, kesempatan menjabat itu sebagai kesempatan untuk persiapan kalau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau juga berpesan, yaitu kalau suatu saat kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang mengingat kebaikan-kebaikan kita, makanya pahala akan selalu mengalir kepada kita. Makanya itulah yang kami lakukan bersama Bapak Wakil Wali Kota, khususnya dari beliau almarhum dan juga dari penceramah.
Ibu dan Bapak, para takziah yang saya hormati, dan banyak lagi seperti yang kita terapkan dulu. Dulu beliau juga sedih. Kenapa sedih? Mak Mano ini deh, ngapu. Kok TKTPA itu sepi? Ini salah satu Ibu Bapak, di sebelah ini kenangan beliau juga. Ada salah satu masjid Qudratullah sebelah sini Ibu Bapak. Itu bagian daripada usaha beliau yang saya terapkan menjadi program wali kota. Jadi insya Allah tahun ini 49. Kemudian tadi sholat, gimana caranya supaya anak-anak kita ini mau sholat dan baca tulis Al-Quran? Karena di situ ada salah satu pelajaran agama yang menyatakan dalam Al-Quran, kalau kita bisa meninggalkan ilmu berempat, ilmu itu digunakan orang lain, maka pahala mengalir. Akhirnya apa? Akhirnya saya coba masukkan mata pelajaran sholat, baca tulis Al-Quran di buku rapor. Dengan sendirinya alhamdulillah syukur. Sekarang TKTPA itu 2 kali lipat dari biasanya. Kalau dulu anak-anak senang dengan matematika bahasa Inggris, sekarang tidak kalah sholat BTA juga menjadi idola anak-anak kita. Artinya menurut saya beliau begitu banyak berkontribusi khususnya untuk siar agama Islam di kota Prabu Muli. Beliau sebagai penceramah, saya sebagai wali kota, dan Adinda Haji Anu sebagai wakil. Inilah menjadi program. Dan ternyata memang benar Ibu Bapak. Saya ini kerja saya rata-rata tiap hari itu setelah baca Yasin, kemudian kita mendoakan daripada almarhum atau almarhumah. Kalau dia laki-laki, almarhum dan lain sebagainya, sambil kita tutup mata. Ternyata di situ tidak ada yang kita bawa, Ibu Bapak. Cobalah deh katakan. Harta tidak kita bawa, jabatan tidak kita bawa, kebun malam yang kita bawa tidak bawa, mobil banyak tidak kita bawa, nutup mata pun kita tidak mampu, kata beliau. Ternyata benar Ibu Bapak. Tidak bisa jabatan wali kota nutup mata, tidak bisa. Harta banyak tidak bisa, uang banyak tidak bisa. Yang menutup mata kita kalau kita dipanggil Subhanahu wa ta'ala hanyalah kira-kira putus sudah dulu ya. Siapa lagi yang bangga Islam kalau kita bangga. Jadi ini bahasa kitanya nujunya kaki lagi, jadi langsung malam ketiga nuju langsung. Jadi malam ini dirangkum malam ketiga dan malam 7 sekaligus, tidak ada lagi malam ke-7. Ibu dan Bapak para hadiah yang saya hormati. Jadi salah satu apa yang disampaikan beliau, masih ada yang azan. Jauh ya? Jauh itu. Nak nunggu habis kalau susah pula. Jauh itu jauh. Ibu dan Bapak para petazia yang saya hormati, yang saya banggakan. Coba pandang. Coba orang meninggal itu, sambil kita mendoakan, kita pegang juga keningnya untuk introspeksi diri kita. Bayangkan, saya ini sudah sering melihat orang-orang kaya, orang-orang hebat meninggal. Ternyata tidak bisa katanya teman. Bayangkan, jabatan yang tinggi, harta yang banyak, kebun balap yang banyak, kesombongan, keangkuhan, tidak ada yang dibawa mati. Tidak ada. Semuanya tinggal semua. Yang menyelamatkan kita apa? Yang menyelamatkan kita deh orang nanti saat kita menutup mata, orang mengenang apa yang kita perbuat sewaktu kita masih hidup. Makanya kata beliau, orang-orang itu doa panjang umur bukan umur dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kenangannya yang diperpanjang sampai tidak habis-habisnya. Itu kata Allah. Makanya seperti pada malam hari ini akan menjadi kenangan. Dulu, nah ini akan terjadi nanti.
dulu sewaktu almarhum masih hidup, oh begini ibu bapak. Beliau ceramah, beliau datang, beliau baik. Dan kalau ini dikenang sampai kapanpun menjadi pahala bagi almarhum. Begitu juga sebaliknya. Kalau orang mengenang kejahatan kita dulu, suikus malam ketujuh. Saya menyampaikan juga pesan almarhum. Marilah kita banyak-banyak berbuat kebaikan. Kalau selama ini kita ada dengki, ada iri, ada sombong, ada angkuh, sudahlah, ada gunanya. Tidak ada yang menyelamatkan kita. Tidak ada, umur tidak ada yang tahu, ibu bapak. Kata almarhum, umur tidak ada yang tahu. Ada yang 40, ada yang 30, ada yang 20, ada yang baru lahir. Tidak tahu kita kapan Allah akan memanggil kita. Makanya kata beliau, kalau saya belum berceramah, rasanya satu hari itu rasanya masih berat badan saya. Tapi kalau saya sudah ceramah, ya Allah panggillah saya sudah siap, ibu bapak. Maka itu saya tiru juga, ibu bapak, para jemaah. Saya kalau sehari itu sudah nerima tamu, sudah melayat ke kantor tuh entengnya badannya, tenang rasanya, nyaman. Nah itu. Makanya saya mengajak kita semua, mari kita renung, kita introspeksi. Selagi kita umur kita diberikan oleh Allah SWT, kalau selama ini kita kena dengki, iri, benci, sombong, sok hebat sendiri, sudahlah, tidak ada gunanya. Kita semua akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kenangan kebaikan itu. Kalau kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan bapak para petakziah yang saya hormati, kami yakin dan percaya di selama ini ada sesuatu yang kurang berkenan dengan almarhum. Baik itu ceramah, tingkah laku tidak tanduk dari almarhum. Saya mewakili ahli musibah menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Karena mengapa? Karena almarhum adalah manusia biasa. Banyak kelemahan dan banyak kekurangan. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu sekali lagi, kalau memang ada salah, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Begitu juga sebaliknya, saya mewakili ahli musibah kalau ibu bapak ada salah dengan almarhum. Jauh-jauh hari kami ahli musibah menyampaikan juga permohonan maaf, memaafkan kesalahan dari ibu bapak terhadap almarhum. Insya Allah dengan kita saling maaf memaafkan, insya Allah suatu saat kalau dipanggil oleh Allah Subhanahu